Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Hasbi Adnan akan menjelaskan tentang apa itu cerita hikayat. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah apa itu cerita rakyat. Seperti yang ada di layar, jadi cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut sehingga pada akhirnya dikenal secara luas. Cerita rakyat sendiri merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Cerita rakyat juga termasuk cerita fiksi, jadi bukan asli ya. Begitu. Lalu di dalam cerita rakyat terdapat pengklasifikasian jadi cerita rakyat adalah gambaran umum sebuah cerita lalu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada legenda, lalu ada hikayat, mite, dan lain-lain. Baik, yang pertama legenda. Legenda adalah cerita tentang asal-usul sebuah wilayah. Contohnya adalah legenda Sarangan, Saling Kundang. Lalu ada yang candi itu Rara Jombrang. Ini adalah legenda. Lalu tadi saya menyebutkan ada mite. Mite adalah cerita tentang dewa-dewi dan dianggap suci. Contohnya seperti yang ada di Jogja ini, Roro Kidul. Lalu di India juga ada cerita Mahabharata gitu. Lalu yang ketiga, hikayat. Intinya hikayat itu adalah cerita dari Melayu, jadi bahasanya juga menggunakan bahasa Melayu. Cerita tersebut berkisah tentang raja-raja dan apapun yang terdapat di dalamnya. Intinya ini, tapi ada penjelasannya yang lain, yaitu hikayat ialah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Jadi kata kuncinya adalah prosa lama, bahasa Melayu, dan istana sentris. Adapun prosa adalah karangan Jadi prosa adalah karangan yang tidak terikat ritme saja atau apapun. Contoh karangan yang bukan prosa, contohnya adalah puisi.
puisi kan ada sajaknya, AB, dan lain sebagainya. Begitu. Baik, kembali lagi. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari cerita rakyat. Yang pertama adalah disampaikan secara lisan. Jadi cerita ini turun-temurun disampaikan dari nenek buyut ke anaknya ke cucunya ke cicitnya, dan lain sebagainya, dari lisan dan secara turun-temurun. Dan cerita rakyat ini tidak diketahui siapa pembuat awalnya, karena juga tidak tercatat. Belum ada budaya untuk menulis, jadi tidak diketahui siapa sih yang pertama kali membuat cerita tersebut. Lalu yang keempat, mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Mungkin ada nilai keagamaan, nilai kebijaksanaan, nilai tolong-menolong, jujur, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendidik masyarakat yang ada pada zaman itu. Lalu sifatnya yaitu tradisional dan memiliki banyak versi dan juga variasi. Kenapa? Karena diceritakan secara mulut, lisan, maka kemungkinan banyak orang-orang itu membuat ceritanya masing-masing. Kemudian terdapat strukturnya. Yang pertama ada orientasi, itu bagian permulaan yang menceritakan tentang awal mula cerita tersebut. Lalu ada komplikasi, ketika tokoh-tokohnya sudah diperkenalkan dan latarnya juga sudah ada, maka terdapat masalah yang terjadi. Jadi di situ dijelaskan masalah-masalah apa yang dialami oleh tokoh di cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada resolusi, yaitu solusi dari masalah yang ada pada cerita tersebut. Penyelesaiannya bagaimana, tokohnya bagaimana mengalaminya, sehingga bisa keluar dari masalah yang ada pada cerita tersebut. Lalu yang terakhir ada koda. Koda ini intinya menjelaskan tentang akhir dari cerita, bagaimana kesimpulannya, bagaimana hikmahnya, dan lain sebagainya. Lalu ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Jadi tema ini adalah pembahasan intinya menggunakan apa. Contohnya adalah kekeluargaan, persahabatan, kerajaan, dan lain sebagainya. Lalu alur adalah jalannya sebuah cerita. Ini ada 3. Yang pertama alur maju. Alur maju itu alur yang maju aja, nggak mengingat ke masa lalu. Lalu ada yang mundur. Mundur ini adalah flashback istilahnya, yaitu mengingat kembali kejadian di masa lalu. Lalu ada alur campuran, yaitu alur yang memadukan antara alur maju dan juga alur mundur. Lalu yang kedua ada tokoh, yaitu orang-orang yang berperan di dalam cerita tersebut. Lalu ada penokohan. Penokohan itu adalah watak tokoh dari seorang tokoh. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang jujur, ada yang sombong, dan lain sebagainya. Lalu ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu. Latar tempat intinya menjelaskan di mana sih kejadiannya berasal. Bisa jadi di candi, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kejadiannya terjadi. Lalu ada latar suasana. Ini adalah suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Ada gembira, sedih, bahagia, dan lain-lain. Lalu latar waktu.
Ini adalah kapan cerita itu terjadi. Mungkin bisa di waktu subuh, siang, fajar, petang, dan lain sebagainya. Jadi struktur dan unsur intrinsik seperti itu. Maaf, belum, masih ada sudut pandang. Jadi sudut pandang ini adalah lebih ke siapa sih tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Sudut pandang terbagi menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah tokoh utamanya adalah aku. Kalau orang ketiga tokoh utamanya adalah dia. Bisa juga menyebutkan nama orangnya, mungkin ada Joko, Prabowo, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dari cerita rakyat sendiri adalah sebagai media pendidikan, hiburan, dan juga sosial budaya. Pendidikan, kita bisa mempelajarinya dari hikmah yang terkandung di dalamnya. Mungkin ada hikmah tentang kejujuran, kita bisa mengambilnya. Hikmah tentang berbakti kepada orang tua, kita bisa mengambilnya. Hikmah tentang belajar lebih giat lagi, kita juga bisa mengambilnya. Lalu yang kedua adalah hikmah. Lalu yang kedua adalah fungsi hiburan. Karena pada zaman dahulu tidak ada media hiburan yang seperti pada zaman sekarang, seperti TV, HP, maupun laptop. Jadi masyarakat pada zaman dahulu terhibur dengan adanya cerita-cerita rakyat. Mereka senang bisa mendengar cerita tersebut dan mendapatkan manfaat yang baik. Lalu adalah fungsi sosial budaya. Jadi cerita rakyat ini juga memiliki fungsi sosial budaya, yaitu mempererat hubungan antara orang-orang yang mendengarkan. Karena yang berarti untuk mendengarkan cerita tersebut, biasanya seseorang pada zaman dahulu berkumpul pada sebuah perkumpulan, lalu mereka mendengarkan bersama-sama dari satu orang yang bercerita, dan itu bisa mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Begitu, ada tiga: pendidikan, hiburan, dan juga sosial. Lalu yang terakhir jenisnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa. Legenda adalah cerita tentang asal-usul sebuah wilayah. Jadi contohnya adalah Sarangan, Roro Jonggrang, dan Tangkuban Perahu. Mitos adalah cerita tentang dewa-dewi, bisa Mahabharata, Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. Lalu ada juga fabel. Fabel itu adalah cerita tentang hewan, binatang, dan lain-lain. Begitu. Ini dia contohnya dari cerita rakyat. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.